الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. اهدنا الصراط المستقيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الجنة ونعوذ بك من الشهادة والنار. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya seorang anak bayi terdapat yang ada di bukit. Adanya siapakah seorang anak bayi yang terdapat di bukit tersebut? Mari kita simak sama-sama supaya kita tahu jawabannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu ada salah satu seorang pengembara yang alim dan bijaksana turun dari gunung, melewati jalan di mana ada bukit. Terdapat ada anak bayi yang sedang ngoceh, yaitu seorang anak bayi merah yang sedang ngoceh, jenis laki-laki. Disitulah seorang pengembara alim dan bijaksana menghampiri adanya suara bayi tersebut yang tergeletak di pinggir jalan adanya di bukit. Diangkatlah seorang anak bayi tersebut. Lalu seorang pengembara mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya bertemu dengan anak kecil, yaitu bayi merah yang sedang ngoceh. Siapakah dia yang sebenarnya? Sambil mengangkat si anak itu, digendongnya. Lantas ada suara berkata, hai hamba Allah, peliharalah anak itu seperti anak Anda sendiri. Besarkanlah anak itu seperti anaknya sendiri, agar besar nanti menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Kata suara tanpa wujud mengatakan demikian. Lantas seorang pengembara yang alim dan bijaksana berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pesan itu akan saya jaga amanahnya. Saya ingin bertanya, bisakah Anda wujudkan di hadapan saya agar saya bisa mengenalinya? Dan saya masih bertanya-tanya, siapakah bayi tersebut dan siapakah pemiliknya? Hai hamba Allah, kau akan mengetahui melalui mimpi. Kau akan ketemu dengan saya. Di sini saat ini tidak tepat untuk bertemu. Kau akan mengetahui semuanya dengan riwayat anak tersebut. Saya pergi dulu, kata suara itu tanpa wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas seorang pengembara itu dengan lugasnya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanannya, si pengembara itu sambil menggendong anak yang ketemukan. Setelah satu malam beliau istirahat, beliau menambahkan satu petunjuk bahwasanya Anda tidak usah mengembara kembali. Insyaallah rezeki itu tidak kemana. Setelah si bapak pengembara kedapatan anak bayi yang dipelihara itu, kebetulan si bapak itu memang katakanlah single, seorang duda yang sudah cukup lama tidak
berbicara si anak itu sambil memelihara kebunnya yang ada. Pada saat si bapak itu setelah dari kebun, sambil mengawasi si anak yang ada di tempat tidurnya, tiba-tiba si anak itu berbicara, membuat si bapak itu terkejut dibuatnya. Dia mengatakan, "Bapak, Pak, Bapak nggak usah takut dengan saya. Bapak nggak usah khawatir dengan saya. Saya memang wujud bayi yang belum bisa berjalan, tapi saya bisa bicara dengan Bapak, tidak bisa bicara dengan yang lain, khusus dengan Bapak. Bapak, saya terima kasih sudah memelihara saya dengan baik. Semoga Bapak tetap sehat, diberi rezeki yang banyak yang barokah. Insya Allah apa yang Bapak harapkan akan terwujud. Doanya akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sambil dia bertanya-tanya melihat si anak itu, si bapak bergumam, "Ya Allah, ya Rabbi, kebesaran-Mu ya Allah, anak bayi bisa bicara." Kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si bapak itu bertanya kepada si bayi itu, "Nah, saya ikhlas, saya kan gak punya siapa-siapa, ya saya punya cuman kamu. Saya akan mendidik kamu dengan baik seperti anak saya." Lantas si anak itu senyum sambil melihat si bapak. Dia berbicara kembali, "Ya Pak, terima kasih ya Pak." Lantas kurang lebih 1 bulan setelah si bapak itu mengurusi si anak kecil itu, tiba-tiba si anak itu menjadi anak pemuda yang ganteng, penampilan yang matching. Si bapak itu dikejutkan adanya si anak itu berubah tiba-tiba menjadi pemuda yang alim dan bijaksana. Duduk di ruangan tamu. Lantas si bapak itu keluar dari kamarnya sangat kaget, dikejutkan dengan ada anak yang muda yang ganteng. Lantas si bapak itu ulang salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas si anak itu dengan lukasnya menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lantas si bapak berbicara kembali, "Nah, kamu siapa nak? Bukankah kamu yang bayi itu yang saya temukan di bukit itu?" Lantas si anak itu dengan lukasnya menjawab, "Betul Pak, inilah saya. Sayalah anak Bapak yang Bapak pelihara dengan penuh kasih sayang." Lantas mereka terjadi berpelukan sambil berbicara si bapak, "Ya Allah, ya Rabbi, Engkau berikan satu kebahagiaan buat kami. Saya hanya seorang duda. Anak dan istri saya sudah meninggal sudah cukup lama. Engkau berikan kebahagiaan yang lebih. Dengan bertemu anak ini, ya Allah, saya merasa berarti, bahagia." Lantas si anak itu memandangi si bapak itu sambil mencium pipinya, "Pak, Bapak gak usah sedih. Apa yang Bapak inginkan, insya Allah terwujud. Pak, sini Pak." Si anak itu mengajak sambil memegang tangannya si bapak, diantarkan ke tempat tidurnya si anak. "Pak, duduklah. Bukalah bantal itu." Tiba-tiba si bapak merasa dikejutkan dengan adanya berlian banyak sekali di situ. "Nah, ini berlian nak, dari mana?" Kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si anak itu mengatakan, "Pak, ini rezeki dari Allah, halal. Bapak bisa manfaatkan dengan baik, membangun rumah ini dengan baik, dan Bapak bisa buka usaha. Saya akan bantu Bapak buka usaha, barangkali buka warung, apa terserah Bapak." Kata si anak mengatakan demikian. Lantas selang 1 hingga sampai 2 minggu si bapak itu sudah membangun rumah dengan baik. Lantas si anak itu dengan rajinnya membantu. Tapi si bapak itu masih bertanya-tanya, si anak ini bayi, tahu-taunya udah jadi pemuda yang ganteng, pintar, cerdas, bisa mengaji, bisa sholat. Padahal
anak itu lantas sambil berbicara, "Nah, saya yang bersyukur kepada Allah. Di luar pikiran saya tidak berpikir akan bertemu dengan kamu dan akan berubah nasib saya seperti ini. Bukan masalah harta benda yang saya maksud, tapi saya bisa bertemu dengan kamu sudah senang banget. Saya merasa bahagia, kehidupan saya merasa berarti adanya kehadiran kamu." Nah, lantas si anaknya lagi-lagi memeluk dengan erat dengan si bapaknya. Tiba-tiba ada seorang sesepuh datang dari tetangganya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lantas si bapak tuan rumah menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lantas mereka berdua keluar menemui sesepuh. Bapak, bapak sesepuh, alhamdulillah sudah menyempatkan diri silaturahim ke tempat saya, kata si bapak tuan rumah mengatakan demikian. Lantas sesepuh, saya juga kebetulan lagi lewat, ya sekalian mampirlah. Saya mengucapkan terima kasih, bapak ini tuh sudah merangkul warga sehingga warga pada rajin ibadah, pada ngaji, termasuk anak bapak ini pinter banget suaranya, ngajinya cakep, udah mantep dah. Saya senang sekali. Jadi kamu sini ibarat kata gelap tanpa lampu. Setelah adanya kehadiran anak bapak dan bapak tinggal di sini, seluruh kampung di lingkungan sini rajin ibadah, bahkan pada mengaji ke tempat bapak, terutama anak bapak yang pintar mengajari anak-anak, sehingga anak-anak tidak ada anak yang tongkrongan, semuanya pada hadir, pada ikut berjamaah, salat bersama, ngaji bersama. Lantas si tuan rumah mengatakan, "Alhamdulillah Pak, memang sebagai hamba Allah kita harus sama-sama saling menjaga. Itu memang sudah ada kewajiban dari perintah Allah. Apa yang kami bisa, ya kami jalankan untuk dibutuhkan sesama, baik mengajar ngaji, mungkin saya bisa menolong orang lain yang membutuhkan saya, seperti kayak orang sakit lah, atau mungkin yang ekonominya masih terlalu lemah. Ya alhamdulillah, barakallah, saya sudah punya usaha sendiri, ada karyawan, makanya saya bisa lebih santai sedikit dengan anak saya di sini." Lantas mereka menyelami, "Terima kasih ya Pak." Lantas si anak juga menyelami sesepuh, "Terima kasih Pak sudah hadir kemari. Kalau misalnya saya dibutuhkan untuk keluar, saya bersedia Pak," kata si anak mengatakan demikian. Lantas si sesepuh tiba-tiba juga kepingin memeluk si anak itu. Lantas si anak itu mencoba ingin memeluknya juga. Lantas, "Terima kasih anak, kamu sudah bisa membantu warga sini, sehingga dengan adanya kehadiran kamu sini jadi hidup makmur. Anak-anak mudanya juga pintar-pintar, alim-alim karena dididik oleh kamu, termasuk bapak kamu." Disitulah saudara, dengan sosok seorang bapak-bapak, katakanlah, yang bertemu dengan anak baik, sehingga dididiknya sampai menjadi anak pemuda yang ganteng. Kehidupan beliau, ekonominya lebih baik, bahkan seluruh warga setempat dalam hal agama kurang, semua pemuda-pemudanya dengan rajin beribadah dan belajar mengaji. Kehidupan kampung tersebut ibarat kata gelap tanpa lampu. Setelah kehadiran si anak tersebut, kampung tersebut menjadi bercahaya. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan